record dulu. Oke. Nah, kita bakal bahas masalah prospektif analisis. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang masih ingat nih, kalau ada yang masih ingat ya, dari segitiga yang dulu kita pernah pelajarin di UTS, segitiga analisis-analisis tuh. Nah, kita sudah bahas business and environment strategi analisis. Kita sudah bahas juga accounting analisis yang bagian distorsi. Kita juga sudah bahas financial analisis yang kemarin itu analisis arus kas baik operasional, pendanaan maupun juga investasi kan. Nah, itu jadi sudah tercangkup tuh semua. Nah, sekarang fokus kita selanjutnya adalah prospektif analisis. Nah, apa sih yang membedakan antara prospektif dengan analisis-analisis sebelumnya, teman-teman? Nah, jadi kalau misalnya jadi bisnis, accounting, sama finansial itu kita benar-benar melihat ke masa lalu. Kita lihat dari apa yang kita lihat itu adalah berasal dari rekam jejak perusahaan di masa lalu, gimana performanya, gimana laporan keuangannya, gimana nilai angka-angka laporannya, gimana rasio-rasio dari perusahaan, itu kan angka-angka yang berasal dari masa lalu. Nah, itu dicakup dalam 3 analisis yang sudah ada di sini nih, bisnis, accounting, dan finansial gitu. Nah, tapi bedanya dalam prospektif, ya sesuai namanya prospektif, berarti dia melihat ke arah masa depan. Nah, begitu juga sama nilai dari yang kita cari nanti dari prospektif ini. Berarti kita nyarinya tuh intrinsic value. Nah, mungkin teman-teman nanya intrinsic value itu kelihatannya di mana. Nah, kalau teman-teman lihat misalnya ada di Bursa Efek, harga-harga saham itu adalah mencerminkan sebenarnya nilai dari intrinsic value perusahaan. Berapa sih nilai perusahaan dihargai oleh pasar? Nah, itu adalah intrinsic value istilahnya. Nah, di sini, di prospektif analisis ini, kita bakal membahas gimana cara menilai perusahaan dengan menggunakan variabel-variabel dari analisis-analisis sebelumnya. Nah, jadi di sini ada cukup banyak sih. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebenarnya. Jadi kita juga perlu tahu gimana indikator-indikator. Nanti kita bakal bahas indikator-indikator di sini kan. Jadi ada kayak sell forecasting, terus kemudian nanti ada NOPAT. Nah, itu kita harus tahu tuh gimana indikator-indikator tersebut di perusahaan, karena sesuai kasus pasti setiap perusahaan itu punya keadaan yang berbeda-beda, dan itu juga ada pengaruhnya juga mungkin kepada indikator-indikator yang kita pakai dalam forecasting ini nanti. Juga penting juga bagaimana cara kita melakukan forecasting. Nah, aku ada baca sebenarnya di buku bahwa forecasting ini kenapa dibikin berurut. Kalau teman-teman ingat, urutannya itu kan ada di sini nih. Nah, ini forecast sell, terus nanti sampai terakhir itu kita menentukan nilai akhirnya. Itu sebenarnya kenapa harus diurut gitu. Karena memang supaya nggak ada yang kelewat aja sih. Bahasa buku itu seperti itu, biar nggak ada yang kelewat. Kemudian yang terakhir adalah analisis sensitivitas dari financial forecasting sebelumnya. Nah, kenapa analisis sensitivitas ini maksudnya apa sih? Nah, jadi sebenarnya ini kan setelah dari prospektif analisis, tapi sebenarnya saling melengkapi. Kalau analisis sensitivitas itu melengkapi prospektif kalau aku lihatnya. Jadi sensitivitas ini melihat bagaimana sih indikator-indikator yang ada di prospektif analisis ini sebenarnya pengaruh terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi dari indikator-indikator yang ada di prospektif analisis itu dianalisisnya di sensitivitas analisis. Jadi dia melihat sensitivitas masing-masing indikator di situ. Kita bakal bahas lanjut lagi. Sesuai namanya, karena ini juga istilahnya prospektif dan juga forecast. Jadi tahapan kita sebenarnya kita bakal bahas forecasting, kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita bakal membahas namanya valuasi. Jadi tahapan pertama adalah forecasting dulu, laporan keuangannya, indikator-indikator, kemudian nanti kita bakal valuasi, tapi itu nanti bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di sini apa sih sebenarnya fungsinya dari forecasting? Ya untuk memperkirakan aja, karena kita anggapannya apakah keadaannya benar ya belum tentu gitu. Tapi apakah dapat mendekati kebenaran ya bisa dibilang begitu. Fungsinya apa sebenarnya prospektif analisis? Karena kita perlu ngambil keputusan, kita harus forward looking.
kita harus punya planning yang jelas dari perusahaan gimana nih ke depannya gitu. Kalau misalnya kita berpaku sama keadaan langsung aja kan itu kan nggak ada ketetapan dari kita atau dari perusahaan, manajemen perusahaan gimana gitu loh, nggak going concern lah istilahnya untuk mengambil keputusan selanjutnya. Padahal kita sebenarnya keputusan-keputusan itu harus ditetapkan lama sebelum keadaannya itu terjadi. Misalnya nih ada risiko di depan. Kemudian wah ada risiko nih tahun depan. Setidaknya kalau misalnya kita sudah tahu dari duluan, ya kita bisa ancang-ancang buat mitigasi risiko tersebut misalnya. Begitu juga kalau misalnya tadi ada peluang misalnya, oh tahun depan nih ada ini nih. Ada misalnya ada tahun depan misalnya ada MotoGP misalnya di Lombok. Nah, itu kan jadi peluang. Mungkin bagi sebagian sektor mungkin jadi peluang. Nah, itu harus dilakukan kebijakan-kebijakan apa yang bisa mencapai peluang itu supaya menjadi tambahan pendapatan bagi perusahaan. Nah, ini prospective analysis tadi aku sudah bilang ada namanya forecasting, kemudian nanti kita valuasi. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Dari forecasting itu bakal kita valuasi. Jadi tahapnya dulu forecasting dulu, kemudian nanti kita valuasi. Valuasi nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ingat ini adalah forecasting harus komprehensif, jadi harus berurut. Nah, ini juga forecasting itu saling dilengkapi dengan segala macam analisis yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dari industri strategi analisis kita lihat juga gimana sih pengaruhnya untuk perusahaan dan dari kemampuan kompetitif perusahaan itu, karena apakah industri strategi analisis ini tidak berpengaruh terhadap prospektif, dibilang nggak berpengaruh juga enggak, karena sebenarnya nanti di sales forecasting ada salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi, itu adalah gimana kompetitif atau pasar persaingan di perusahaan itu bakal berpengaruh terhadap perkiraan sales kita. Accounting analisis tentu, karena misalnya distorsi berarti laporan keuangannya agak jelas. Mungkin aja ada distorsi-distorsi yang harus diperbaiki, sehingga accounting analisisnya menjadi penting juga untuk penentuan prospektif analisis. Kemudian financial analisis. Perlu diingat bahwa kita banyak menggunakan rasio di sini. Kalau di prospektif analisis kita banyak menggunakan indikator-indikator yang memakai rasio, sehingga financial analisis menjadi penting karena rasio-rasio ini bakal kita pakai untuk kepentingan prospektif analisis kita. Oke, kita lanjut. Cepat banget ya, oke. Jawab deh. Cepat kali ya. Jadi nanti kalau ada yang mungkin dan kecepatan boleh diulang dan biasa saja. Nah, jadi di sini pendekatan paling baik adalah peramalan yang komprehensif gitu loh. Jadi tahapannya harus jelas peramalan ini, karena biar nanti tidak ada informasi yang tertinggal. Mungkin sebenarnya bisa dilompat-lompatin sih, tapi dengan 11 step yang ada di sini sebenarnya sudah ngerangkum lah tahapan yang jelas supaya nilai-nilai itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, kalau misalnya kalian baca di buku, sebenarnya step-step forecasting ini sebenarnya nggak ada. Tapi kalau di buku tuh malah dia cuma menjelaskan maksudnya komprehensif itu apa. Dia kalau misalnya kita mau ramal pendapatan, jangan cuma pendapatan aja diramal gitu. Ramal juga arus kasnya. Juga arus kas itu kan pasti ada pengaruhnya ke neraca. Nah, neraca juga harus kita ramal gitu. Jadi mencakup semuanya, jangan cuma ngeramal atau melakukan forecasting hanya untuk satu laporan aja gitu. Nah, biar hasilnya realistis saja buat kepentingan perusahaan gitu. Nah, misalnya nih kayak tingkat penjualan itu kan harus sesuai sama working capitalnya. Nah, jadi kayak misalnya kalau kita mau tingkat penjualan yang bagus gitu. Kalau misalnya memang gimana kita mau penjualan kita bagus atau meningkat, misalnya growth-nya bagus, growth-nya 8% setahun, tapi working capital-nya agak susah nih, working capital-nya ternyata jelek. Nah, itu kan berarti nggak realistis, karena untuk mencapai penjualan yang meningkat, mungkin ada tingkat persentase yang tinggi misalnya, perlu juga namanya peningkatan working capital istilahnya, karena kita pengen karena istilahnya sales itu selalu nempel dengan aset gitu istilahnya, dan working capital itu buat apa? Buat expense kan. Nah, expense ini buat apa ya? Buat menghasilkan pendapatan gitu istilahnya. Nah, ini harus diperhatikan oleh perusahaan juga gitu. Jadi kita nggak bisa cuma meramal, oh ini sudah nih
Sales-nya bakal naik 8% tiap tahun. Ya udah gitu aja. Tapi kalau misalnya kita sampaikan itu ke pihak luar, bahwa informasinya sales kita bakal naik 8% tiap tahun, mungkin terdengarnya prestisius, kayak keren gitu kan. Tapi kalau misalnya orang lebih paham lagi, apakah working capital kita mendukung untuk peningkatan sales itu, nah itu harus ditentukan lagi. Nah ini namanya peramalan yang komprehensif, peramalan yang harus menyeluruh, gitu istilahnya. Nggak cuma satu sisi aja. Kita lanjut ke forecast sales. Jadi kalau di sales itu ada yang pertama adalah forecast sales. Jadi sales ini yang paling awal untuk dilakukan untuk di forecasting. Jadi tahapannya adalah ada rumusnya di sini, last year sales dikali dengan sales growth rate. Kalau misalnya teman-teman mungkin lihat di Pak Eko juga, itu tuh ada penjelasannya kok. Kalau misalnya jadi last year sales-nya ini ya tahun sebelumnya mungkin. Jadi misalnya kita mau ngitung tahun 2021 misalnya. Ya, kita lihat dari sales tahun 2020, kemudian nanti kita kalikan dengan sales growth rate. Gitu. Jadi pakai historical years. Nah, masalahnya adalah gimana menentukan sales growth rate-nya kan. Buat teman-teman juga, sales growth rate-nya gimana gitu kan. Kalau di soal mungkin nggak terlalu susah, karena kalau kalian tahu soal-soal di soal tahun lalu atau mungkin soal esai, itu cuma perhitungan aja, jadi nggak sampai ke analisis. Tapi kalau misalnya memang dianalisis pun, cara menentukan sales growth rate itu ada dengan menentukan pakai rata-rata dari sales growth last year gitu. Sales growth last year ini maksudnya apa? Misalnya kita jadi melihat dari penampakan sales-sales yang sudah ada. Misalnya kita di tahun 2020, nah kita harus cross check ke belakang. Caranya adalah meng-cross check sales dari 3 sampai 10 tahun. Kenapa harus 3 sampai 10 tahun? Karena dengan di 3 sampai 10 tahun ini ada perhitungan bahwa sales perusahaan itu sudah stabil gitu. Sales perusahaan sudah stabil, sudah dalam keadaan yang stagnan lah istilahnya gitu. Kenapa sih bisa dibilang kok bisa stabil sih, sales itu selalu dianggap stabil kalau 3 sampai 10 tahun? Karena ini kayak asumsinya dalam 3 sampai 10 tahun pada umumnya itu perusahaan sudah mencapai maksimalisasi produksi, pada umumnya maksimalisasi utilitas atas produksinya sehingga salesnya bisa diperbesar, atau mungkin pada saat sales perusahaan besar dan kemudian dia stagnan, itu biasanya karena banyaknya pesaing yang masuk ke pasar sehingga sales dia bakal tetap di situ-situ aja. Jadi teman-teman kalau misalnya memang disuruh hitung, harus hitung ke 3 sampai 10 tahun. Itu sih perkiraannya aja. Kalau di soal itu kemarin ada pertanyaan di soal UAS tahun lalu kayaknya. Dia ada rate untuk 3 tahun ke belakang, ada growth juga untuk 10 tahun. Teman-teman boleh pakai yang lebih lama. Kenapa harus pakai lebih lama? Karena lebih merepresentasikan aja angkanya gitu loh. Kalau misalnya kan pasti lebih yakin kan. Kalau misalnya ada growth yang untuk 10 tahun ke belakang, juga ada growth yang untuk 3 tahun aja gitu loh. Pasti lebih stabil lah dibandingkan dengan yang 3 tahun aja. Penting juga untuk melihat dengan GDP atau expected growth. Sebenarnya nanti di bawah juga bakal ada penjelasan lebih komprehensif kenapa sih GDP ini jadi penting gitu loh. Tapi nanti aja jelasinnya. Jadi GDP ya total nilai produksi barang jasa. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Ini rumus di makroekonomi kalau nggak salah. Jadi GDP itu ada dua sisi. GDP yang dari sisi pengeluaran sama GDP yang dari sisi penerimaan. Kalau ini dari sisi penerimaan deh kayaknya. CGIM, XM kan konsumsi, government expenditure, investment, dan ini pengeluaran, sama ekspor impor. Nah ini jadi total nilai produksi ya. Penting nggak sih rumus ini? Nanti kita bakal lihat apakah dia penting. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan kedua adalah kita bakal memforecast atau menghitung aset turnover. Jadi ini ada ATO sama NOA gitu. Jadi tahapan pertama kita hitung dulu aset turnover, kemudian nanti kita bakal hitung NOA-nya. Jadi aset turnover gimana rumusnya? Nah, kalau aset turnover ya teman-teman ingat lagi, nih rumusnya aset turnover adalah net sales dibagi dengan average total aset.
Ya, teman-teman bisa cari juga rumusnya. Ini kan rasio aja. Jadi yang penting jadi pembahasan adalah apakah aset turnover itu bisa berubah, aset turnover itu bisa berubah kalau misalnya ada teknologi ya di dalamnya. Kalau ada pengembangan teknologi, maka atau cenderung naik. Nah, untuk stabilitasnya ini teman-teman bisa baca atau itu harusnya stabil dan jangka panjang. Yang mempengaruhi ada teknologi. Kalau teman-teman lihat di grafiknya itu atau itu bakal dia bakal turun. Dia bakal turun, mungkin tinggi di awal, kemudian nanti turun, kemudian stabil gitu. Nah, itu kurvanya atau sih pada umumnya untuk semua sektor lah istilahnya gitu. Nah, kemudian kalau sudah dapat atonya, kita ngapain? Kita ngitung net operating asset. Net operating asset itu kita ngitungnya dengan sales dibagi ato gitu. Nah, jadi kalau setelah tadi kita ngitung sales forecasting, nanti salesnya itu kita bakal bagi sama ato. Apakah ini saling bergabung satu sama lain? Ya enggak gitu. Ini cuma indikator-indikator yang berbeda, tapi tahapannya sama ya. Setelah tadi kita sudah sampai 2 tahapan, kemudian di tahapan ketiga. Tahapan ketiganya adalah kita bakal merevisi sales. Nah, kenapa kita perlu revisi sales? Nah, nanya, sales sama net sales-nya beda di situ ya? Ya beda. Kalau net sales ini beda nih rumusnya. Kalau misalnya ini kan dia ngelihatnya sales tuh kemarin apa ya? Sales dikurangin sama diskon, pokoknya jadi net sales. Kemudian nanti kita cari dari average total asset tuh ngelihatnya dari total asset antar 2 tahun. Thanks. Tapi teman-teman bisa cek lagi deh ya kalau aset turnover-nya rumusnya ya. Kalau misalnya memang ada berbeda, yang penting teman-teman tahu ini aset turnover kita dulu pernah belajar di MenQ, ya itu sama rumusnya sebenarnya. Itu aja kita pakai buat aset turnover. Cuma poin menariknya di sini yang perlu digarisbawahi ini aja sih. Kalau misalnya memang ATO-nya sudah tinggi di awal tahun, itu bakal cenderung menurun kemudian stabil. Itu kayak grafik yang umum lah untuk ATO sendiri. Karena ATO ini sangat berpengaruh sama teknologi. Nanti aku bakal jelasin kenapa teknologi ini sangat berpengaruh ke ATO. Kemudian juga di sini ada namanya revisi forecasting sales. Jadi setelah kita tadi menghitung sales di atas, nah ada kemungkinan bahwa sales ini bisa aja terpengaruh gitu loh. Karena mungkin ada keadaan, ada informasi yang sangat mempengaruhi sales di tahun tersebut misalnya. Nah, sehingga ini tergantung lagi kebijakan perusahaannya gimana gitu. Jadi kita melihat-lihat juga faktor-faktor. Misalnya nih pandemi gitu kan. Pandemi di tahun 2020. Mungkin aja kan pandemi ini sifatnya dadakan, jadi nggak bisa di forecasting ya. Apa ya contoh yang lebih menarik ya? Kalau misalnya misalnya dulu ada Asian Game, terus habis itu misalnya ada toko raket lah, misalnya ada perusahaan raket. Nah, kalau misalnya dia forecasting, kemudian nanti ada peningkatan, misalnya growth-nya mungkin dianggap stabil gitu kan. Growth-nya dianggap stabil untuk beberapa tahun, misalnya dia hitung di tahun 2017 misalnya. 17 atau 18 stabil nih. 18 ke 19 stabil, tapi kemarin tuh 2020 ya Asian Games. Nah, baru di 2020 dia mungkin ada revisi sedikit, mungkin misalnya di sales-nya atau misalnya mungkin di growth-nya, karena ada perubahan kebijakan yang pasti, karena 2020 ada Asian Games, kita tingkatin di produksi perusahaan, bla 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 bla. Nah, karena peningkatan itu, teman-teman harus memasukkan informasi tersebut ke penambahan sales-nya. Gitu. Jadi bisa aja nambah sales atau mungkin merubah growth yang diperoleh perusahaan. Setelah kita merevisi dari forecasting sales, kemudian kita bakal melihat dari profit margin. Nah, ini ada hitungan-hitungan lagi. Ada profit margin sama NOPAT, net operating profit after tax. Ini mungkin semakin banyak ya. Tapi nanti teman-teman sebenarnya nggak sebanyak dulu yang MenQ kita banyak rumus. Jadi kalau di sini sebenarnya cuma beberapa aja. Yang paling penting di sini kalau di poin 4 adalah profit margin. Nah, profit margin ini sangat dipengaruhi sama ROE gitu. Nah, ROE ini apa? Return on equity. Kalau teman-teman ingat dulu ada namanya DuPont method. Nah, DuPont method
Itu tuh depan method rumusnya itu profit margin dikali asset turnover dia tulis deh. Ada dulu rumusnya tuh. ROE, karena ROE itu sebenarnya bisa beberapa cara ya, tapi ada cara yang pakai DuPont, caranya itu profit margin dikali dengan asset turnover yang di atas tadi, kemudian dikali juga dengan equity multiplier atau ya equity multiplier. Pada umumnya perusahaan itu untuk aset turnover dianggap stabil kalau misalnya memang teknologinya tetap seperti itu aja karena aset perusahaan biasanya banyak. Kemudian equity multiplier itu juga dianggap stabil juga karena istilahnya equity multiplier ini dia itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari perusahaannya. Kalau misalnya dia mau meningkatkan debt-nya atau tidak, itu kan rumusnya tergantung gitu. Kalau debt-nya mau ditingkatin, oh berarti naik. Gitu. Tapi ini sangat stabil sih pada umumnya. Nah, PM ini yang seringnya berubah-ubah gitu. PM ini yang seringnya sangat mempengaruhi dari ROE. Makanya dibilang kenapa PM harus sandingkan dengan ROE, karena memang dari 3 faktor di sini, di DuPont Method, PM sendiri yang paling tidak stabil lah istilahnya. Karena dia itu sifatnya berubah-ubah. Oke, aku lanjut. Nah, sudah dapat ROE, sudah dapat profit marginnya. Nanti profit margin kita bakal kali sama sales. Nah, jadi kalau sudah itu nanti kita bakal dapat namanya NOPAT. Nah, net operating profit after tax. Kemudian nanti NOPAT ini bakal kita jadikan patokan gitu. Nah, kemudian ini juga ada keterangan ya, kalau misalnya industri ataunya rendah, profit marginnya cenderung tinggi. Sesuai rumus tadi bahwa aset turnover sama profit margin dikalikan dengan equity multiplier itu kan bakal dapat namanya ROE kan. Jadi sebenarnya profit margin sama ATO ini saling melengkapi gitu satu sama lain. Jadi kalau ATO-nya rendah bakal ditutup sama profit marginnya juga. Jadi ditutup sama profit marginnya perusahaan. Dapat lagi tadi sudah 4, sekarang poin 5, masih cukup banyak. Poin 5-nya adalah, ini kalau misalnya memang ada segala yang sifatnya unusual item, segala yang sifatnya nggak wajar nih kayaknya nih nilai-nilai dari nggak wajar nih maksudnya sebenarnya apa sih? Unusual ini sebenarnya ada income yang sifatnya itu non-recurring lah istilahnya, non-recurring. Teman-teman pasti ingat di materi kita di UTS ada istilah recurring sama non-recurring. Recurring itu kan yang sifatnya berulang. Kalau non-recurring itu cuma ada satu kali gitu misalnya. Nah ini, jadi teman-teman harus lihat itu, apakah ada nih income-income yang sifatnya nggak biasa istilahnya dari divisi penjualan, yang sebenarnya kita nggak ngira dari periode sebelumnya. Yang sesuai yang aku bilang tadi, kalau misalnya contoh nih, kalau misalnya tadi ada income misalnya nerima pendapatan dividen atau misalnya nerima pendapatan bunga yang hasilnya gede. Nah, itu kan jadi unusual item yang harus ditambahkan sama perusahaan juga. Ini juga poin menarik sebenarnya. Teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya ada contoh, ambil contoh Garuda atau ambil contoh misalnya perusahaan-perusahaan yang punya anak yang gede gitu. Telkom misalnya, Telkom ya. Telkom itu kan perusahaan sendiri, TBK sendiri, Telkom sendiri. Tapi pendapatan terbesar Telkom itu dari Telkomsel gitu ya. Telkom sama Telkomsel berbeda. Nah, Telkomsel ini menyumbangkan pendapatan 80% bagi perusahaan. Apakah kalau ada pendapatan di Telkomsel yang sifatnya dadakan atau istilahnya lagi gede-gedean, apakah itu bakal ditambahkan ke operating income-nya dari Telkom? Nah, itu kan jadi pertanyaan gitu. Nah, itu kalau misalnya di sini dianggapnya kalau misalnya memang Telkom itu punya pengaruh, Telkomsel itu pengaruhnya ke Telkom itu gede, maka dia bakal menambahkan si sales-nya bagi untuk si Telkom gitu. Tapi kalau misalnya memang pendapatannya nggak terlalu gede atau misalnya memang investasinya nggak terlalu membantu aja gitu, hasilnya nggak
nggak terlalu besar, itu jadi nggak usah ditambahkan. Nah, itu yang jadi poin menarik ya buat di poin 5. Jadi kita harus lihat nih pengaruhnya anak-anaknya ini gimana nih buat perusahaan gitu. Nah, ini harus dilihat kenaikan income dari divisi penjualan. Divisi penjualan itu berarti poinnya nggak cuma dari divisi penjualan perusahaan itu aja, tapi juga anak-anaknya itu gimana. Tahapan ke-6 adalah, tadi kita sudah sampai ke-5, kemudian di tahapan ke-6 adalah kita bakal menghitung namanya FCF atau Free Cash Flow. Nah, Free Cash Flow dari mana? NOPAT dikurang change in NOA. Ini mah gampang ya, karena sebenarnya NOPAT juga kita tadi sudah cari di poin ke berapa tadi? NOPAT itu di poin ketiga. Poin keempat, nanti kita kurangi sama change in NOA-nya. NOA-nya kita sudah cari juga di poin kedua. Jadi tinggal kurangin aja. Change in NOA ini teman-teman harus lihat ya dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman harus selisihkan dulu NOA antar tahun, kemudian nanti kurangi sama NOPAT-nya. Untuk dapat namanya free cash flow. Free cash flow ini istilahnya idle cash, atau cash yang istilahnya untuk kepentingan perusahaan sudah terpenuhi nih. Nah, tinggal ini cash nganggur lah. Nah, udah dapat free cash flow, kemudian nanti cash nganggurnya mau diapain gitu kan? Cash nganggurnya mau diapain? Bakal dijelaskan di dua tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah melihat dividen payout. Kita sudah punya cash nganggur, kita punya free cash flow namanya. Nah, perusahaan punya kebijakan nih, mau bagikan itu sebagai dividen atau ke debt holder. Nah, yang pertama dihitung tuh dividen payout. Nah, tapi aku sebenarnya masih bingung sih. Kalau aku juga belum sempat nanya ke dosenku, mungkin nanti kalian bisa nanya ke dosen. Tahapan yang paling utama sebenarnya untuk pembayaran itu kan pakai debt holder dulu kan. Maksudnya kita harus bayar ke yang kita punya utang, kemudian nanti kita bayarnya ke dividen untuk bagikan dividen. Tapi kenapa ini lebih dulu antara dividen kemudian debt holder itu masih jadi pertanyaan. Nanti mungkin teman-teman bisa nanyain ke dosennya. Kenapa harus dividen dulu kemudian debt holder ya? Nah, tapi kita jelaskannya urutan aja, jadi sesuaikan aja. Jadi kalau di sini dia urutannya dividen payout dulu. Jadi dia melihat berapa sih nilai dividen payout dari perusahaan. Nah, jadi di sini sebenarnya ngelihatnya pakai presentasi. Jadi kita lihat presentasi tertentu dari NOPAT-nya dan cenderung stabil sih pada umumnya dividen payout-nya cenderung stabil. Gitu. Juga harus ngecek apakah financial asset mempengaruhi dividen. Maksudnya financial asset ini apa sih? Financial asset itu kan adalah segala aset yang sebenarnya gampang dicairin, istilahnya setara kas lah. Nah, setara kas itu kan bakal meningkatkan kas perusahaan. Nah, kalau kas perusahaan meningkat, pada umumnya sih dividennya bakal lebih gede. Gitu. Jadi teman-teman juga harus ngecek di laporan keuangan, apakah ada setara kas yang lain, atau istilahnya financial asset yang bakal meningkatkan kas perusahaan, sehingga dividen payout-nya bakal meningkat. Gitu. Nah, itu harus dicek. Apa kalau di soal UAS itu bakal sangat mempengaruhi? Tidak, karena pada umumnya dividen payout sudah dikasih. Tapi kalau buat analisis sih boleh sih, kalau teman-teman mau gitu. Nggak usah terlalu dalam lah kalau misalnya kayak gini nih. Yang penting teman-teman tahu kalau dividen payout itu ya istilahnya ada drainase lah untuk dividen payout. Kalau di soal juga sudah dikasih kok sama dosennya. Nih dividen payoutnya segini, dianggap rata. Kemudian nanti yang terakhir adalah kita nentukan ke debt holder. Nah, debt holder ini jadi ya tinggal kita kurangin bagian dari cash flow, kita kurangin dengan dividen payout-nya berapa untuk tahun tersebut. Nah, nanti kita bakal dapat namanya net payment to debt holder gitu. Ini sih yang jadi pertanyaan aku juga. Kenapa mungkin dia berangkatnya dari rumus ini gitu. C dikurang I sama dengan F gitu. Jadi financing dikurang I itu sama dengan F. Gitu. Jadi sebenarnya juga kenapa dividennya duluan ya? uh, Ada jawabannya dari Pak Bogi. kenapa? Soalnya aku nanya itu kemarin. Jadi dia juga nanya itu kan. Dia mau nanya sama orang kantornya. Tapi menurut dia itu tuh biar karena dividen tuh lebih stabil daripada debt. Kalau debt tuh bisa aja tahun ini sama tahun depan tuh cost of debt-nya berubah gede banget karena kita pengen melunasin utang tuh dengan cepat karena kita punya duit lebih banyak waktu itu atau kita pengen ngutang lebih banyak itu tuh nggak bisa diprediksi jadi cost of debt-nya berubah-ubah sedangkan dividen payout ratio tuh kita yang ngatur berapa persen dan sering udah ada kebijakannya sama perusahaan dia pengen ngeluarin 2% setiap selama 3 tahun ke depan gitu loh jadi makanya dividen duluan. Ngerti. Berarti kalau misalnya aku simpulin, dividen payout ini kita tuh punya kemampuan untuk mengatur dividen rasio payout kita kan. Kalau di dividen, jadi makanya dividen payout ini ditaruh di duluan gitu. Kalau
debt holder ini kan rasionya atau rate-nya itu pada umumnya ditentukan oleh si pihak financing kan istilahnya kan, pihak luar kan. Jadi kita kenapa kita dahuluin dulu yang dividen payout ratio, karena kita bisa ngatur ini lebih gampang gitu loh buat ngatur rasionya dan buat nentuin nilainya dibandingkan dengan financing yang itu urusannya keluar dengan rate luar gitu kan istilahnya. Betul. Cost of debt yang dimaksud itu bukan yang kupon rate ya. Cost of debt yang dimasuk itu bukan yang kupon rate. Iya, sebenarnya cost of debt yang dimasuk itu sebenarnya juga kupon rate. Jadi, tapi kan kita melihat dari sisi nilai uangnya ya. Nah, itu juga. Nah, itu sih jadi pertanyaan juga, Rik. Maksudnya, berarti debt holder ini apakah istilahnya, kalau kayak gitu kan berarti istilahnya, ini kan cuma nilai sisa kan. Kalau debt holder di sini, kalau misalnya kita pakai financing yang ini kan berarti cuma nilai residunya dari cash flow dikurangi sama dividen gitu kan istilahnya. Nah, jadi pertanyaan tuh, kalau misalnya memang kita punya kewajiban untuk, tahun ini kita harus melunasin financing segini nih, tahun ini kita harus melunasin bunga segini atau cost of debt segini. Berarti kan apakah di sini tuh dinyatakan bahwa dengan pernyataan ini kita bisa ngelunasin semau kita gitu loh. Itu sih jadi pertanyaan. Tinggal sih Jadi gini, maksudku kata Pak Bogi kan, ya ngerti, karena disisain duitnya padahal itu yang kewajiban kan, iya daripada gitu. dividen. Nah, ini kan namanya forecasting. Forecasting itu sesuatu yang belum terjadi. Justru kita bikin ini biar kita tahu kalau misalnya ada sesuatu yang salah gitu loh. Jadi kita bikin dividen payout rasionya berdasarkan pola selama ini. Taunya dengan kita misalnya kita keluarin 3% kan selama ini. Terus kita keluarin 3% lagi di tahap nomor 7. Pas tahap nomor 8, taunya itu tuh nggak cukup buat ngebayarin yang tahun ini jatuh tempo atau angsurannya gitu kan. Jadi kita tahu bahwa kita harus umumin tahun depan tuh bahwa dividen payout ratio kita tuh turun atau kita ngatur yang lain gitu loh. Ngerti nggak? Benar. Gitu ya. Jadi ya Kak, benar. Jadi ini karena namanya forecasting, jadi ini sebenarnya memperkirakan ya kan. Maksudnya memperkirakan. Jadi sebelum hal itu terjadi, kita sih sudah ancang-ancang nih. Jadi benar sih katanya Ray, maksudnya karena forecasting setidaknya kita bisa ngirakan, oh kalau misalnya kita dapat financingnya nanti hasil akhirnya adalah 500 juta misalnya. Padahal kita punya cost of debt itu di tahun tersebut nanti itu hitungannya 700 juta nih. Nah, berarti kita bisa mainin. Mungkin nanti penghematan dari sisi atas-atasnya, dari sisi free cash flow yang hitungan tadi, harus ada yang dihemat, atau mungkin kita mengurangi dari sisi dividen payout-nya gitu istilahnya. Supaya nanti keadaan itu tidak terjadi lah istilahnya, bisa mencegah. Benar-benar. Itu ya teman-teman. Oke deh. Ini ya. Jadi sering kita sambil diskusi juga di sini. Kalau misalnya takutnya nanti bingung gitu kan. Nggak cuma terima aja. Nah, sudah dapat pembagiannya. Selanjutnya kita bakal ngitung lagi namanya net after tax cost of debt. Nah, ini sih. Jadi kalau di sini ini yang masalah tadi kan ini kan adalah financingnya, defaulternya kan paymentnya. Kalau ini sudah pembagian biaya-biayanya, gitu, biaya-biaya yang harus dilunasin. Kalau ini kan sifatnya pelunasan pokoknya. Kalau ini sifatnya pelunasan dari bunga-bunga. Nah, cost of debt-nya gunakan untuk ini kita pakai cost of debt yang sudah net setelah pajak. Nanti kita bakal ngitung financial expense-nya. Nah, rumusnya adalah opening debt dikalikan dengan cost of debt. Jadi ini opening debt ini nanti lihatnya dari laporan keuangannya. Misalnya kita berangkat dari laporan keuangan tahun berapa, kita lihat debt awalnya berapa. Nanti kita kalikan dengan cost of debt-nya, kemudian nanti dapat biayanya, nanti kita tambahkan, kemudian nanti jadi opening closing debt tahun selanjutnya. Kalau nggak salah sih seperti itu sih. Jadi opening debt ditambah dengan cost of debt-nya, kemudian nanti dikurangi sama pelunasannya berapa, kemudian nanti jadi closing debt, kemudian nanti kita kalikan dengan tarif selanjutnya lagi buat tahun selanjutnya. Ada sih hitungannya itu. Nah, ini nih rumusnya nih. Nah, ini untuk menghitungnya sebenarnya teman-teman. Nah, ini ada closing debt ya. Closing debt itu opening debt ditambah sama interest cost-nya, dikurangi sama pembayarannya. Kita bayar berapa di step 8. Kemudian nanti dapat closing debt. Nah,
closing debt ini bakal jadi opening debt tahun selanjutnya. Nah, itu rumusnya sebenarnya gitu ya. Untuk menghitung rumusnya. Cost of debt itu nggak bakal resiko, kita juga harus cek namanya analisis makronya. Jadi lihat asumsi makro, berapa sih risiko umumnya gitu. Supaya kita tahu nih risiko kita ini benar atau enggak. Karena ini kan sifatnya forecasting juga. Jadi harus lihat ke depan. Ini ada rumus juga, bisa juga pakai closing debt yang lain, rumus lain misalnya net financial expense ditambah perubahan dari net debt. Jadi debt tahun sebelumnya debt tahun depan dikurangi dengan debt tahun ini ditambah dengan net financial expense. Itu juga sama aja. Atau pakai rumus yang begini juga bisa apa. Penting juga untuk mengecek gimana pengaruhnya debt. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Ria, masalah fungsinya debt itu gimana gitu loh. Kenapa debt itu juga penting gitu kan. Jadi istilahnya ada tuh penjelasan kemarin di video yang pertama kalau nggak salah. Kenapa pemerintah itu lebih senang investasi ke BUMN dibandingkan ke kementerian langsung gitu kan istilahnya. Atau mungkin Maria juga tadi sudah jelasin kenapa pemerintah lebih senang investasi ke BUMN dibandingkan kementerian. Misalnya pembangunan jembatan mending ngasih ke BUMN daripada ngasih ke si kementerian gitu. Karena fokusnya beda. Kementerian punya fokus adalah kesejahteraan rakyat. Sesuai poinnya ya. Jadi dia kalau misalnya dikasih 200, ya udah 200 gitu loh. Biayanya berapa, bagi rata gitu istilahnya. Biayanya berapa, 200 bagi perusahaan, bagi kementerian, 200 itu bakal misalnya biaya satu jembatan 100 juta. Ya udah cuma dapat 2 jembatan gitu istilahnya. Beda halnya sama BUMN. BUMN dapat dana dalam bentuk penyertaan modal, misalnya ini penyertaan modal 200 juta. Dikasih 200 juta. Dananya jadi ekuitas meningkatkan nilai leverage perusahaan. Leverage itu berarti dengan leverage meningkat, perusahaan itu bisa meningkatkan pinjaman yang dia hasilkan gitu. Jadi karena ada suntikan dana 200 juta, dia bakal meningkatkan nilai dia bagi untuk dia meminjam uang ke bank-bank misalnya. Nah, dengan uang yang meningkat dia bisa minjam duit ini bakal diputar lagi sama perusahaan untuk membangun lebih banyak, jadi hasilnya bakal lebih banyak dibandingkan dengan produksi kalau misalnya cuma ke kementerian gitu. Makanya istilah kenapa BUMN ini sering dapat penyertaan modal negara, karena istilahnya BUMN ini punya keluasan untuk melakukan pinjaman-pinjaman gitu. Ya walaupun memang tergantung proyeknya juga sih, proyeknya itu sifatnya gimana gitu kan. Kan bank juga pasti punya pikiran apakah ingin meminjamkan atau tidak. Nah, sudah mendekati terakhir nih teman-teman, kita sudah masuk ke tahapan 10. 10 adalah kita bakal menghitung namanya comprehensive income. Nah, jadi comprehensive income ini kita melihatnya dari nopat yang tadi di atas, after tax dikurangi sama interest-nya. Jadi interest expense, segala biaya financial expense yang tadi kita dapat di step 9, kita bakal kurangi dengan step 4, kemudian untuk dapat namanya comprehensive income. Nah, juga kita bakal ngitung equity. Nah, equity ini bisa dengan 2 cara. Maksudnya 2 cara ini apa? Ini untuk ngecek ya. Jadi ini adalah hasil akhir, teman-teman harus sama antara 2 rumus ini. Teman-teman bisa pakai rumus yang net operating asset dikurangi dengan net debt, itu teman-teman kurangin, jadi debt tahun sebelumnya dikurangin tahun sebelumnya, itu harus closing equity. Kemudian juga teman-teman harus cek rumus hasil teman-teman di perhitungan pertama dengan perhitungan yang satunya. Opening equity ditambah comprehensive income dikurang dividen, itu harus sama dengan hasil perhitungan di atas. Kalau sudah sama, berarti teman-teman benar. Itu sih kalau yang forecasting ya. Sama aku mau bahas dikit-dikit deh. Ada poin-poin yang menarik di ini. Nah, ini ada sensitivity concept, tadi aku sudah jelasin. Jadi parameter tersebut gimana pengaruhnya gitu loh kalau misalnya berubah gitu. Misalnya ini ada sales growth naik 1%. Nah, maka pengaruhnya tuh gimana? Nah, ini nanti kita bakal lihat di sensitivity concept. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu dibahas sih. Di sini kita cuma bahas yang perspektif ya. Nah, ini aku mau ngasih lihat sih. Ini ada beberapa notes. Jadi kalau di self forecast itu teman-teman bisa lihat di sini. Jadi misalnya di tahun
15, 16, 17, 18. Jadi ini ada 3 tahun ya. Ada 3 tahun. Nah, yang ini pertumbuhannya 5%, 8%, 11%. Ini anggap ini adalah growth tahun lalu. Growth misalnya kita di tahun 2018, jadi kita cek 3 tahun ke belakang. Ini kita tambahkan, baru kita bagi 3. Hasilnya adalah nanti 8%. Gitu. Ada alasan kenapa kita pakai arithmetic dibandingkan dengan geometrik. Kalau misalnya arithmetic, ini ada penjelasannya, karena prinsip lagi, teman-teman ingat, sales itu prinsipnya adalah nominal. Akun nominal, bukan akun akun apa satunya kalau nominal, akun real. Nah, sales itu kan akun nominal yang bakal hilang nilainya tiap tahun. Jadi tahun misalnya sales tahun 15 yang nggak ada pengaruhnya ke tahun selanjutnya gitu. Nah, sehingga dia berdiri sendiri-sendiri nih nilai masing-masing. Sehingga tidak cocok kalau misalnya kita pakai perhitungan geometrik, karena geometrik itu nilai perubahan yang biasa dilihatnya. Nilai perubahan dari satu poin ke poin selanjutnya. Nah, tapi kalau di arithmetic itu kan dia satuan sendiri-sendiri. Jadi angka di poin 1 sama di poin 2 itu bakal berbeda nilainya. Tapi kalau di geometrik itu kan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sehingga nggak pas nih kalau misalnya pakai geometrik. Jadi rumusnya pakai arithmetic ya. Sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi ya untuk mengetahui aja lah kenapa dia harus pakai arithmetic. Ini teman-teman bisa baca. Ini poin dari neraca ya. Ini kalau misalnya dia pakai neraca, kenapa? Ini jadi ada poin-poin aja. Penting juga ngelihat ini sih. Ngelihat dari gimana dari business environment sama strategi analisisnya. Jadi teman-teman juga harus ngecek apa teman-teman juga ya pada umumnya sih analisis ini juga harus melihat dari strategi kedepannya gimana gitu. Misalnya kalaupun misalnya kita nanti hitungan kita bakal dapat 8% misalnya, tapi kalau misalnya memang ada kemungkinan bahwa ada penyesuaian yang perlu dilakukan misalnya, maka ya kita harus mempertimbangkan apakah 8% ini harus kita koreksi nilainya gitu. Nah ini karena harus jadi perhatian gitu loh untuk misalnya waskita kemarin, waskita mungkin di tahun 2019 dia presisius seperti itu. Oke lah, nggak apa-apa, jalan aja gitu kan, walaupun rugi saat ini, mungkin nanti setelah pembangunan nanti bakal bagus ke depannya gitu. Tahu-tahu COVID kan, tahu-tahu COVID, kemudian nanti ya apakah perhitungannya harus disesuaikan? Ya mungkin harus disesuaikan. 8% di tahun kemarin untuk tahun ini nggak mungkin 8% lagi gitu loh. Mungkin ada perubahan-perubahan yang bakal dipengaruhi di situ. Nah, itu yang harus jadi hati-hati. Kalau misalnya memang bisa diperkirakan dari tahun sekarang, apakah ada kemungkinan perubahan itu, ya harus dikoreksi ke depannya. Ingat, ini namanya forecasting, jadi kita harus melihat benar-benar nilai-nilai yang ada di faktor-faktor yang bakal mempengaruhi lamaran kita gitu. Kita kan pasti pengen ramalan ini nggak salah gitu loh, nggak salah. Walaupun salah ya salahnya tipis aja gitu. Jangan nggak terlalu jauh. Nah ya itu, ya bayar. Nggak, aku Mama Loren aja. Nah jadi ini juga teman-teman bisa baca. Ya intinya dia bakal terpengaruh lah oleh banyak faktor. Mungkin ada nilai kontrak naik. Nah itu banyak, mungkin bisa dipengaruhi analisis dari kualitatif atau yang kuantitatif juga berpengaruh gitu. Nah itu teman-teman bisa lihat. Nah ini ada poin menarik di sini namanya GDP ya. Tadi aku sudah bilang kenapa sih GDP berpengaruh di situ. Kenapa GDP bisa berpengaruh terhadap perubahan nilai sales. Tadi kan aku udah bilang kan sales growth itu bisa aja dipengaruhi sama GDP. Nah, GDP gimana bisa mempengaruhi sales growth itu? Teman-teman harus melihat gimana bentuk perusahaannya. Ingat tadi rumusnya adalah CIG-MX. CIG-MX. Nah, teman-teman harus lihat faktor mana yang masuk perusahaan tersebut dan mempengaruhi dari rumus tersebut kan C ditambah I ditambah D ditambah M kurang X. C itu untuk konsumsi, I itu untuk investasi, G itu government expenditure, X kurang M itu adalah ekspor impor. Nah, ekspor impor. Nah, teman-teman harus lihat
gimana perkembangan masing-masing unsur tersebut gitu. Makanya di sini misalnya ada analisis perusahaannya consumer good. Consumer good itu misalnya Indofood atau misalnya kalau di luar negeri ada Walmart. Nah, itu kan consumer good. Nah, GDP ini bakal sangat mempengaruhi kalau misalnya memang consumer good yang kita analisis gitu loh. Kenapa GDP ini sangat mempengaruhi? Ingat, faktor C itu adalah konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakat itu mungkin bakal sangat mempengaruhi kalau misalnya memang industrinya adalah industri retail. Kalau industri retail kan kita benar-benar lihat dari konsumsi masyarakat, dan mungkin GDP ini bakal sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalnya memang industrinya retail, poin C-nya itu masuk, nah sehingga ada pengaruh pasti dari GDP ini terhadap perkiraan sales kita gitu. Oh, kalau salesnya memang sama, GDP salesnya naik 8%, GDP-nya juga naik sambil naik 8%, oh iya nggak apa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang GDP-nya ternyata ada perubahan, misalnya GDP-nya mungkin naiknya nggak sebanyak itu gitu. Nah, mungkin kita bakal sesuaikan dari sales growth kita. Gitu. Nah, dan ini nggak masuk gitu mungkin untuk ke beberapa perusahaan gitu, misalnya ambil contoh Waskita. Kenapa Waskita itu nggak masuk kalau misalnya kita mau bandingin ke GDP? Mungkin ada pengaruh, tapi dia sifatnya nggak direct, nggak selangsung itu. Karena di Waskita itu banyak banget dipengaruhi oleh polisi. Bukan polisi lalu lintas, tapi polisi kebijakan ya. Nah, kebijakan dari pemerintah. Jadi Waskita itu kan banyak banget proyek-proyek yang dikasih dari pemerintah, sehingga untuk melihat dari segi investasi pun sebenarnya nggak segede itu untuk melihat dari sisi GDP-nya. Jadi apakah GDP mempengaruhi Waskita, sales growth-nya? Mungkin, tapi apakah sifatnya material untuk kita mengkoreksi sales growth kita karena ada GDP? Enggak segede itu gitu. Jadi harus ada analisis teman-teman yang dilakukan. Nah, penting juga melihat ini, aku nggak bakal jelasinnya di bagian sini, di bagian kanan, karena itu teman-teman bisa baca dan juga panjang mungkin. Di sini ada namanya professional judgment sama simple random walk. Sebenarnya yang kita pakai itu adalah simple random walk ya. Karena professional judgment ini ya pasti lebih profesional. Tapi wah, berarti nilai kita ini bisa salah dong analisis kita. Bedanya tipis-tipis. Jadi bedanya tipis-tipis. Kalau menurut riset dari professional judgment antara simple random walk itu paling gede selisihnya ada 27%. Itu bedanya paling gede 27%. Mungkin material ya, tapi sebenarnya nggak segede itu juga kan untuk perbedaan antara analisis dengan profesional dengan si random walk yang kita lakukan gitu. Itu sih. Jadi ini sifatnya forecasting, apakah profesional judgment itu juga bakal benar ya belum tentu gitu. Nah, jadi ini kebebasan aja. Dan kalau misalnya memang ada cara yang lebih gampang, ya kita mungkin bakal belajarin cara yang lebih gampang. Kalau kita misalnya langsung diajarin profesional judgment kan kita kaget loh gitu. Ini lagi sih, kalau tadi kan aku langsung skip aja ya kalau yang bagian ini, nanti Black-Scholes model itu teman-teman bisa baca. Ini statistik aja, dan ini cuma poin-poin aja sih. Oh iya, oke, aku ulang lagi ya buat yang PDB. Jadi kapan kita pakai sales growth untuk memengaruhi GDP gitu istilahnya. Nah, ini mungkin aku bisa ulang. Jadi teman-teman harus ngelihat lagi faktor-faktor yang mempengaruhi dari GDP itu sendiri. Kalau tadi aku tulis ulang lagi, GDP atau PDB ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, itu kan rumusnya adalah C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. C ini adalah consumption, I ini adalah investment, G ini adalah government expenditure, X kurang M ini adalah sisi dari ekspor impor. Nah, teman-teman harus lihat perusahaannya, apakah perusahaan ini sangat berpengaruh oleh adanya PDB. Ini sebenarnya informasi aja. Kalau misalnya ambil contoh perusahaannya tadi, ambil contoh adalah perusahaan yang sifatnya retail, misalnya Indofood itu kan punya banyak banget cabang dia jual deterjen, dia jual makanan, dia jual bukan Indofood sih, Indo apa gitu nama perusahaannya kan. Nah, itu kan
dia tuh punya banyak banget cabang dan itu terkait sembako gitu istilahnya, terkait retail. Retail itu berarti terkait dengan konsumsi masyarakat ya. Nah, berarti kalau misalnya memang PDB ini naik, misalnya nih PDB tuh di tahun 2021 mungkin 8% misalnya. Tapi sales growth yang kita hitung itu 12%. Nah, teman-teman harus analisis lagi apakah perhitungan sales growth kita sudah benar dan apakah perlu dikoreksi dengan PDB itu sendiri. Tapi pada umumnya sih untuk industri-industri yang sifatnya consumer good atau sifatnya itu industri-industri yang sangat retail, barang-barang retail, itu sangat dipengaruhi oleh PDB-nya gitu. Jadi kalau PDB naik, itu cenderung juga sales growth juga bakal bertumbuh gitu istilahnya. Sales growth juga bakal bertumbuh. Jadi kalau makanya istilahnya untuk consumer good company kita harus sangat melihat PDB-nya gitu. Jadi PDB itu bakal bertumbuh sales growth perusahaan consumer good bakal bertumbuh dengan PDB. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya memang ada faktor-faktor yang nggak bisa diberlakukan seperti ini, misalnya tadi waskita, kenapa waskita nggak bisa kita pakai rumus seperti ini, nggak bisa langsung kita pakai PDB, karena waskita itu sendiri banyak banget kebijakannya dipengaruhi oleh pemerintah. Nih. GDP. Nah, jadi GDP ini banyak banget yang dipengaruhi oleh pemerintah. Jadi kebijakannya waskita itu banyak banget yang dipengaruhi pemerintah sehingga kita bisa ngambil kesimpulan sebenarnya lihat deh waskita di tahun 2019 sebenarnya pertumbuhan kita tuh kan nggak terlalu bagus ya di tahun 2019 kemarin. Di GDP-nya juga sebenarnya nggak GDP kita juga nggak bagus gitu. Tapi waskita tuh sangat digenjot waktu itu, kayak ayo kalian harus bangun ini gitu, bangun ini. Nah itu kan jadinya nggak relevan karena sebenarnya untuk waskita sendiri segala usaha yang dia lakukan itu banyak dipengaruhi oleh pemerintah, tugas penugasan sehingga waskita ini nggak bisa memakai GDP dalam faktornya gitu. Jadi istilah gampangnya adalah GDP sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang memang menyerahkan barang-barang itu ke pasar gitu, barang-barangnya ke pasar. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang punya polisi atau kebijakan-kebijakan yang sangat dipengaruhi pemerintah, kebijakan di pasar itu tidak bisa mempengaruhi mereka sehingga GDP ini menjadi tidak relevan untuk kita lakukan acuan terhadap sales growth perusahaan. Itu sih. Aku bingung menyusun kata-kata yang pas gitu. Pada akhirnya juga ada kata-kata seperti ini sih. GDP itu common sense pertama, common sense dulu yang pertama yang dicek. Jadi benar-benar kita lihat tuh sense kita gitu loh. Oh, perusahaannya retail. Oh, ini mungkin kalau retail berarti konsumsi masyarakat nih. Oh, berarti pengaruh nih gitu. Oh, perusahaannya dipengaruhi kebijakan pemerintah. Oh, berarti agak susah nih kalau misalnya dipengaruh. Nggak fleksibel banget kayak misalnya GDP naik, itu juga bakal naik gitu. Gitu sih. Harus sangat ribet lah kalau misalnya memang menentukan nilai GDP. Tapi kalau teman-teman nggak mau ambil pusing, sebenarnya kan jadi ribetnya kalau misalnya memang ada tugas analisis lanjutan ya terkait kimia farma. Kalau teman-teman mau pusing, ya teman-teman analisis banget. Tapi kalau aku sih, aku bakal lihat sales growth, hitung sekali sales growth-nya, kemudian nanti aku bilang sama untuk tahun selanjutnya gitu. Jadi biar nggak terlalu pusing aja sih. Nah, aku lanjut ke asset turnover. Tadi aku ada bilang asset turnover ini dipengaruhi teknologi dan juga ada grafik yang tadi aku bilang ya. Grafik dari asset turnover itu dia cenderung dia di awal naik. Dia di awal misalnya di titik 5 nih, di titik 5, kemudian dia bakal turun, kemudian nanti stabil untuk tahun selanjutnya. Karena faktor yang mempengaruhi ATO adalah teknologi. Nah, jadi teknologi ini sangat mempengaruhi asset turnover. Teknologi ini maksudnya apa sih? Ya perkembangan mesin, misalnya mesin baru, misalnya ada teknologi komputerisasi atau software baru untuk produksi. Nah itu kan jadi faktor yang mempengaruhi asset turnover. Nah kalau teknologinya tidak berkembang, pada umumnya hanya ada namanya optimalisasi. Optimalisasi.
Jadi pada umumnya hanya akan ada namanya optimalisasi. Jadi misal nih kita punya satu mesin, titik optimalnya adalah produksinya 100. Nah, kalau misalnya ada teknologi baru, mungkin bakal naik ke titik 200 misalnya, titik produksinya 200. Tapi kalau misalnya memang nggak ada teknologi baru, ya kalau misalnya itu ya berarti kita maksimalin aja 100 yang bisa kita produksi, ya kita maksimalin di 100 itu gitu. Jadi lihat-lihat juga faktor teknologi yang perkembangan gitu. Misalnya kimia farma teman-teman mungkin ada yang baca, kimia farma itu misalnya dia kerjasama atau mungkin bikin pabrik baru di Indonesia. Nah, itu teman-teman harus lihat apakah kapasitasnya bakal bertambah, produksinya bakal bertambah. Nah, itu kan bakal jadi perubahan ke aset turnover-nya. Nah, itu teman-teman juga harus lihat apakah itu mempengaruhi aset turnover secara keseluruhan. Dan pada umumnya sih kalau misalnya memang dia ada peningkatan, dia bakal naikin aset turnover-nya oleh perusahaan. Tapi juga pada umumnya sih, kalaupun naik di awal, juga nanti bakal turun. Karena itu memang mekanismenya aset turnover seperti itu. Grafiknya bakal seperti itu. Coba aku gambarin ya. Sorry kalau gambarnya jelek, tapi gambarnya seperti ini. Kurvanya tuh selalu seperti ini, gini. Nanti dia bakal cenderung stabil. Sini. Jadi nanti kalau misalnya memang ada peningkatan nih. Ini kan misalnya tahun ini, terus dia misalnya ada beli barang baru misalnya. Kalau ada peningkatan, mungkin dia bakal di sini. Tapi juga bakal sama aja kalau misalnya memang nggak ada perkembangan, ya bakal segitu-gitu aja gitu istilahnya. Mungkin bukan di sini ya, di sebelah sini misalnya. Kan ini kan per tahun, ini kan pakai tahun bawahnya. Ini tahun. Kalau di sini adalah tingkat aset turnover ya. Mungkin dia bakal di sini gitu. Nah, jadi lihat banget dari perkembangan teknologinya. Pengennya sih kita nggak pengen turun ya, pengennya bakal naik terus gitu, jangan sampai turun gitu ya. Kalau misalnya memang perusahaan mampu untuk mengembangkan teknologi terus-menerus menyesuaikan, ya bakal naik terus. Tapi kan pada umumnya aset turnover seperti itu polanya. Nah, ada nggak sih perusahaan yang bisa menyesuaikan? Ada. Ini namanya PT Pan Brothers. Nah, kalau teman-teman lihat PT Pan Brothers ini adalah PT usaha tekstil yang ada di Blitar atau Kediri, pokoknya di kota mana gitu, di Indonesia. Nah, dia ini produksinya tekstil dan dia menyesuaikan gitu. Kalau Eropa teknologinya gimana, Asia tuh gimana, dia langsung menyesuaikan gitu. Kalau misalnya memang ada teknologi baru, langsung kita adaptasi. Nah, ataunya bakal tetap tinggi gitu, karena memang dia adaptasi terus. Kalau misalnya sekarang tuh Pan Brothers lagi sibuk ngurusin masker gitu. Jadi dia sangat melihat prospek pasar gitu. Itu yang jadi penting sih. Ini nanti bisa dibaca sendiri sih. Kayaknya biar. Atau nggak berhitungin depresiasi asetnya. Aset turnover nggak mau berhitungin depresiasi asetnya. Lihat lagi dari rumus di mana di rumus dari aset turnover-nya sendiri. Kita lihat dari apa? Atau tuh rumusnya net aset dibagi sales bagi aset. Iya, dibagi aset. Jadi lihat aset, juga kan? Kayaknya mempengaruhi sih. Kalau depresiasi kan juga ada gitu ya, ada apa istilahnya, ada pengurangan terhadap nilai aset kan berarti kan, itu istilahnya. Dan iya istilahnya gitu, karena pada umumnya makanya kenapa ini bisa di 100 kemudian nanti cenderung turun ya karena itu gitu. Mungkin pada awal produksi digaskan gitu 100 bodi mobil gitu kan, karena mesinnya masih nyanggupin gitu, mesinnya masih nyanggupin. Dan nanti juga ke depan-depannya mungkin bakal turun gitu karena kapasitas produksinya bakal berkurang gitu. Ya jadinya maksimalisasi aja kemampuan dari mesinnya itu sendiri. Kalau misalnya pakai perhitungan ya wajar karena memang mesin itu juga bakal menyusut gitu kan nilainya.
Nanti kita juga bakal pakai net asset dari mesin. Net asset dari mesin buat hitungan-hitungan, dan berarti juga mungkin juga sales-nya bakal turun karena kapasitas produksinya berkurang karena mesinnya juga tambah nggak efisien lah istilahnya, nggak efisien. Walaupun memang yang harus diperhatikan adalah skala ekonomis dari produksi itu. Nah, ini kayaknya kebalik ya. Maksudnya harusnya tuh 100 kemudian 90 kemudian 80 gitu. Maksudnya walaupun memang dia bisa melakukan peningkatan pun biasanya aset turnover-nya itu cenderungnya tinggi di awal gitu. Kan kalau tinggi di awal berarti harusnya sales-nya meningkat ya. Meningkat itu kuantitasnya naik gitu. Kuantitasnya naik dibagi dengan inventory asetnya meningkat juga. Ini tuh kayaknya bisa baca sendiri. Maksudnya ini sebenarnya penjelasan yang sama aja teman-teman dari poin di atas. Cuma dia lebih komprehensif aja sih. Ini teman-teman bisa lihat. Nah ini kayak ini nggak sempat nanti kita kerjain soal. Nah ini ada kalau misalnya tadi poin yang nomor 5 ya teman-teman, yang tadi aku bilang kalau ngitung ada operating income tambahan nggak dari subsidiary. Jadi lihat juga pengaruh subsidiarinya gede apa enggak. Nah, kalau misalnya signifikan kayak Telkomsel atau Telkomsel, itu masukin. Tapi kalau misalnya waskita punya anak perusahaan segede Telkomsel nggak, kalau nggak punya pengaruh ya nggak usah, dinolin aja tambahan itu, nggak usah dipaksain juga. Gede besar itu kan juga pengaruh kita lah, maksudnya. Ya tapi pakai analisis kita sendiri lah. Oh ini berpengaruh gitu. Ini DuPont yang tadi aku bilang bahwa ROE itu sangat dipengaruhi oleh PM karena pada umumnya atau leverage perusahaan itu tetap. Jadi NOPAT per sales ini sangat mempengaruhi ROE gitu istilahnya. Ini harus dipastikan. Ini kan bisa coret-coret nih, sales, NOA coret sama NOA, nanti bakal dapat NOPAT dikali dengan sales dikali dengan equity. Nah itu kan bisa langsung tuh. NOPAT per equity kan sebenarnya. Nah, equity itu cenderung tetap, jadi NOPAT itu juga bakal sangat mempengaruhi sih pada umumnya. Sangat mempengaruhi dari ROE. Jadi profit margin itu sangat dipengaruhi oleh NOPAT. Ya wajar ya, karena profit margin kan nilai sisa dari net NOPAT itu apa? Net operating profit after tax. Ya kita juga bakal ngitung profit margin juga dari situ loh gitu, berangkatnya dari profit margin itu kan rumusnya juga dari NOPAT per sales ya gitu. Jadi NOPAT ini mempengaruhi PM dan juga PM nanti bakal mempengaruhi ROE. Jadi teman-teman harus lihat. Kalau misalnya memang berpengaruh nih ROE sama NOPAT ini posisinya sama gitu kan, stabil, ya udah trennya boleh nih samain NOPAT-nya segini gitu buat profit marginnya. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada perubahan, ada yang nggak stabil nih, teman-teman harus lihat dari sisi lain, lihat dari sisi ATO-nya, asset turnover, atau dari sisi reference-nya. Mungkin ada masalah di situ. Buat materi di sini itu aja sih. Ini juga lihat ini orangnya sudah sedikit karena mungkin sudah mulai bosan sebenarnya, karena memang materi kalau aku ngelihatnya materi-materi ini sebenarnya materi bacaan. Keluarnya di mana? Menurutku keluarnya di pilihan ganda. Esainya itu nggak bakal seribet ini, karena kalian juga bisa lihat esainya nanti. Esainya gampang aja, maksudnya ya tinggal kalian masukin angka-angkanya gitu. Tinggal kalian masukin angka-angkanya dan ya bikin tabel gitu aja buat forecasting gitu. Jadi menurutku nggak susah itu. Yang ribet ini cuma kalian yang penting banyak baca aja sih menurutku. Banyak baca dan banyak analisis aja. Aku stop sharing dulu.